para pastor dan teman-teman brother yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Berkah helm. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Terima kasih. Para romo dan teman-teman brother yang terkasih, pada kesempatan ini dalam renungan singkat ini saya ingin berbagi 2 poin dari hasil perenungan saya tentang sabda Tuhan atau yang kita rayakan pada hari ini. Poin yang pertama yakni tentang kerahiman Allah. Saya ingin mengawali poin ini dengan sebuah cerita. Beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah video singkat di YouTube tentang percakapan yang berisi percakapan antara seorang suami dan seorang istri yang sedang menggendong atau menyusui mungkin anaknya masih kecil. Sang suami bertanya kepada istrinya seperti ini, menurut Mama, apakah Tuhan itu bodoh? Lalu istrinya itu berkata, maksudnya? Menurut saya Tuhan itu bodoh karena Tuhan itu tahu, meskipun Tuhan itu tahu bahwa manusia akan berbuat dosa, Tuhan akan mengecewakan dia. Manusia akan mengecewakan Tuhan, manusia akan berkelahi dan melanggar semua perintah Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia sampai saat ini? Kalau Tuhan tahu bahwa manusia suatu saat akan melanggar perintahnya, mengapa Tuhan masih tetap menciptakan manusia? Lalu kemudian sang istri itu menjawab seperti ini, Papa, apakah Papa tahu kenapa Mama masih tetap mau melahirkan anak kita? Sekali lagi jawaban pertanyaannya seperti ini kepada suami. Papa, apakah Papa tahu mengapa Mama masih tetap mau melahirkan anak kita? Walaupun Mama tahu suatu saat nanti anak kita mungkin akan jadi anak yang bandel. Anak kita ini mungkin akan menjadi orang yang tidak turut kepada perintah kita. Anak kita ini akan menjadi orang yang tidak berhasil, gagal, dan penuh penderitaan dalam hidupnya. Lalu sang istri kemudian menjelaskan, mungkin seperti itulah Tuhan. Walaupun Tuhan tahu bahwa suatu saat nanti manusia, orang-orang yang Ia ciptakan itu akan tidak akan mematuhi semua perintahnya, akan menyakiti hatinya, tetapi Tuhan akan tetap menciptakan dia. Mengapa? Karena Tuhan sangat mencintai manusia. Sama seperti ibu atau mama itu yang sangat lebih besar cintanya atau kasih sayangnya kepada anak itu daripada suatu saat nanti anaknya akan menyakiti hati ibu. Seperti itulah Tuhan. Dia menciptakan manusia walaupun dia tahu bahwa manusia suatu saat nanti akan menyakiti dia, tetapi karena rasa sayangnya, rasa cintanya kepada manusia yang sangat besar, melebihi besarnya kesalahan manusia. Mungkin seperti itulah kerahiman Allah. Sangat besar, lebih besar daripada semua dosa-dosa kita umat manusia. Dari cerita ini ada 2 poin yang ingin saya tegaskan. Yang pertama, bahwa belas kasih, cinta, pengampunan, dan kerahiman Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita umat manusia. Yang kedua, bahwa Allah mencintai, mengasihi manusia sejak semula. Jadi Allah tidak hanya mencintai atau mengasihi manusia, atau manusia baru merasakan kasih Allah ketika manusia memohon pengampunan, tetapi Allah telah mengasihi manusia sejak atau sebelum manusia itu diciptakan atau dilahirkan. Allah tahu bahwa suatu saat nanti manusia akan mengecewakannya, menyakiti hatinya, manusia akan saling membunuh,
Singkatnya, manusia akan berbuat dosa dan melanggar perintah Allah. Tetapi karena kasih, cinta, rasa sayang, kerahiman, dan pengampunan Allah yang begitu besar, sehingga Allah tetap menciptakan, memelihara, menjaga, dan memberkati manusia dengan berkat-Nya yang melimpah. Kasih Allah tidak hanya kita alami saat ini, tetapi sejak semula. Oleh karena itu, pada poin yang pertama ini saya ingin menegaskan bahwa apa yang kita rayakan pada hari ini hendaknya menjadi sumber sukacita yang begitu besar bagi kita. Kita hendaknya bersyukur bahwa kita percaya kepada Tuhan atau kepada Allah, kepada Yesus Kristus yang sangat mencintai kita. Janganlah kita kemudian menjadi gelisah, pesimis, dan takut karena kita kerap kali jatuh dalam dosa. Tetapi hendaknya kita senantiasa bersukacita karena kita percaya dan berlindung atau berserah diri kepada Tuhan yang sangat Maha Pengasih. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara agar kita terus berada dalam keadaan selamat atau berada dalam kasih Tuhan? Caranya ada dua menurut permenungan saya. Yang pertama, seperti yang dilakukan oleh Thomas dalam bacaan Injil, yakni datang kepada Yesus. Mau datang kepada Yesus. Artinya, mau membuka diri, membuka hati, pikiran, terbuka terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus, terhadap apa yang ditawarkan oleh Yesus kepada dia atau kepada kita. Singkatnya, kita harus beriman. Untuk percaya, untuk berada dalam keadaan selamat, senantiasa bersukacita, atau suatu saat nanti kita beroleh hidup yang kekal, maka yang pertama kita lakukan sebagai manusia adalah percaya atau beriman kepada Tuhan. Lalu yang kedua yang dapat kita lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh para rasul dalam bacaan pertama, yakni bertekun, bersatu, hidup bersama, sehati, sejiwa, lalu selalu berkumpul dalam doa, ibadat, dan karya amal. Bila kita melakukan semua ini, maka semua orang, seperti yang digambarkan dalam bacaan pertama, bahwa semua orang sangat menyukai cara hidup para jemaat perdana. Kalau kita juga dalam komunitas kita selalu mengutamakan hal-hal seperti ini, tekun belajar, selalu memperhatikan kesatuan, kekompakan, sehati dan sejiwa, mau berdoa bersama, ibadat bersama, dan melakukan hal-hal yang baik, saling membantu dan sebagainya, maka komunitas kita akan disenangi oleh orang lain, orang-orang di sekitar kita, dan secara khusus kita pribadi yang menghidupi hal-hal demikian akan disenangi oleh orang lain. Terlebih bahwa bila kita melaksanakan hal-hal demikian, yakni rajin bertekun dalam hal-hal yang baik, kompak, solid dan sebagainya, maka berkat Tuhan akan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Pada akhirnya saya ingin mengakhiri renungan ini dengan cerita lagi. Jadi kemarin ketika kami sarapan bersama di rektor di atas, lalu bercerita-cerita, lalu Romo Simon kemudian menyampaikan sebuah refleksi singkatnya berdasarkan apa yang Romo Simon alami selama ini atau amati selama ini di keuskupan kita dan di tempat-tempat lain, yakni tentang kehidupan para imam. Dalam permenungan Romo Simon mengatakan seperti ini, bahwa sepertinya kalau kita menjadi imam lalu seringkali menjauh dari komunitas, secara khusus kalau kita tidak setia pada perintah atau tidak taat kepada uskup, seringkali dalam hidup itu kita menjadi orang yang tidak bahagia. Seringkali imam-imam yang tidak setia kepada uskupnya, hidupnya tidak bahagia dan selalu ada penyakit.
penyakit-penyakit yang serius. Apakah itu kebetulan atau tidak, apakah ada hubungannya karena dia tidak taat kepada uskup, tetapi dalam permenungan Romo Simon dan saya juga mulai merenungkannya bahwa mungkin ada hubungannya, bahwa kalau kita tidak setia kepada perintah uskup, mungkin ada hal yang buruk yang akan terjadi kepada kita. Semoga kita semua senantiasa berusaha untuk setia kepada teman-teman, menjaga kekompakan. Mungkin suatu saat di antara kita ada yang jadi uskup, misalnya Frater Anjas ya jadi uskup. Makanya nanti Frater Rio harus belajar untuk menghormati Frater Anjas ya. Dan sampai Frater Anjas nanti yang jadi uskup, lalu kemudian yang tidak suka sama Frater Anjas nanti sakit-sakitan. Teman-teman frater yang terkasih, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa hendaknya kita bersukacita dalam hidup. Kita ini berkat kebangkitan Kristus, kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang seharusnya bersukacita dalam hidup. Kita bersukacita karena Allah sangat mengasihi kita. Walaupun kita hidup dalam dunia yang seringkali menjatuhkan kita dalam dosa, tetapi yakinlah bahwa Tuhan yang kita imani, yakni Yesus Kristus, adalah Tuhan yang sangat baik, yang maha rahim. Oleh karena itu hendaknya kita bersukacita dalam hidup. Marilah juga kita dalam komunitas kita senantiasa tekun melaksanakan hal-hal yang baik, selalu memperhatikan rekan-rekan komunitas kita, saling membantu dan sebagainya, saling menghormati, agar dalam kehidupan komunitas kita juga senantiasa bersukacita. Semoga demikian. Amin.